Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah tiang awan dan tiang api bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengizinkan Kristus memimpin kami hingga kami tiba di negeri perjanjian nanti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 7 April tahun 2025. Berjudul Awan Pelindung Allah di Padang Gurun. Ayat inti terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 11. Bunyinya demikian. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ada pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam pengalaman anak-anak Israel saat mereka meninggalkan Mesir. Lebih dari 1 juta orang telah disesatkan dari jalan yang benar, seperti yang dipikirkan banyak dari mereka, ke sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Di hadapan mereka terbentang laut Teberau, dan di belakang mereka dengan cepat mengejar adalah pasukan Firaun. Pada awal perjalanan mereka, anak-anak Israel telah dituntun oleh awan, karena tidak tahu apa-apa dan percaya tahyul karena tahun-tahun perbudakan mereka yang panjang di negeri tahyul. Orang-orang itu memandang awan ini dengan heran. Sebagian memandangnya dengan takut, sementara yang lain menyatakan bahwa itu adalah pertanda baik. Ketika orang-orang itu berkemah di tepi laut, mereka melihat di kejauhan baju zirah yang berkilauan dan kereta perang yang bergerak dari pasukan Firaun. Ketakutan memenuhi hati mereka. Sebagian berseru kepada Tuhan, tetapi sebagian besar bergegas kepada Musa dengan keluhan mereka. Musa sangat gelisah karena umatnya menunjukkan iman yang begitu kecil kepada Allah. Meskipun mereka telah berulang kali menyaksikan pernyataan kuasanya bagi mereka. Memang tidak ada kemungkinan pembebasan kecuali Allah sendiri campur tangan untuk pembebasan mereka. Tetapi setelah dibawa ke posisi ini dalam ketaatan kepada petunjuk ilahi, Musa tidak merasa takut akan konsekuensinya. Jawabannya yang tenang dan meyakinkan kepada umat adalah, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bukanlah hal yang mudah untuk membuat pasukan Israel menunggu di hadapan Tuhan. Karena kurangnya disiplin dan pengendalian diri, mereka menjadi kasar dan tidak masuk akal. Tiang awan yang menakjubkan telah diikuti sebagai tanda dari Allah untuk maju. Tetapi sekarang, mereka mempertanyakan apakah itu tidak menandakan malapetaka besar, karena bukankah itu menuntun mereka ke sisi gunung yang salah, ke jalan yang tidak dapat dilalui? Namun sekarang, saat pasukan Mesir mendekati mereka, berharap untuk menjadikan mereka mangsa yang mudah, tiang awan itu bangkit dengan anggun, melewati orang Israel, dan turun di antara mereka dan pasukan Mesir. Sebuah dinding kegelapan menyela antara yang dikejar dan yang mengejar mereka. Orang Mesir tidak dapat lagi
mengenali perkemahan orang Ibrani dan terpaksa berhenti. Namun saat kegelapan malam semakin pekat, dinding awan itu menjadi cahaya terang bagi orang Ibrani, membanjiri seluruh perkemahan dengan cahaya siang hari. Apa yang telah menjadi teror bagi orang-orang telah menjadi perlindungan bagi mereka. Dikutip dari manuskrip 6A tahun 1903. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang tiang awan dan tiang api, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 311 paragraf 4 yang berbunyi, selama pengembaraan Israel, Kristus dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Kutipan ini mengacu kepada ayat dalam Alkitab yang berkata dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi, malaikat yang berjalan di depan Musa dan bangsa Israel yang terbungkus oleh tiang awan dan tiang api adalah Yesus Kristus. Dan tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 348, paragraf 1. Ini bukan malaikat biasa. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah menuntun orang-orang Ibrani melewati padang gurun, diselimuti tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Jadi, tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa Israel di padang belantara adalah Yesus Kristus. Dari dalam tiang awan itulah Yesus mengajari umat Israel dan memerintahkan apa yang harus mereka lakukan. Allah Bapa melalui anaknya yang ada di dalam tiang awan memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk berkemah di tepi Laut Merah. Namun, saat mereka melihat Firaun dan tentaranya mengejar mereka, bangsa Israel ketakutan. Sebab di depan mereka ada laut, di kiri dan kanan mereka ada gunung. Israel terjebak. Karena itu Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 21, paragraf 2. Malam ketiga, mereka mendapati diri mereka terkurung di kedua sisinya oleh pegunungan, sementara Laut Merah terbentang di depan mereka. Mereka bingung dan sangat menyesalkan kondisi mereka. Mereka menyalahkan Musa yang membawa mereka ke tempat ini, karena mereka yakin bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah. Kiri gunung, kanan gunung, depan laut, dan di belakang semakin mendekat adalah Firaun dan pasukannya. Tidak heran mereka sangat ketakutan. Mereka tahu mereka pasti mati. Tapi apakah mereka mati? Oh tidak. Renungan hari ini berkata tentang tiang awan itu dalam Christ Triumphant halaman 104 paragraf 6. Namun sekarang, saat pasukan Mesir mendekati mereka, berharap untuk menjadikan mereka mangsa yang mudah, tiang awan itu bangkit dengan anggun, melewati orang Israel dan turun di antara mereka dan pasukan Mesir. Sebuah dinding kegelapan menyela antara yang dikejar dan yang mengejar mereka. Orang Mesir tidak dapat lagi mengenali perkemahan orang Ibrani dan terpaksa berhenti. Namun saat kegelapan malam menjadi pekat, dinding awan itu menjadi cahaya terang bagi orang Ibrani, membanjiri seluruh perkemahan dengan cahaya siang hari. Apa yang telah menjadi teror bagi orang-orang telah menjadi perlindungan mereka. Yesus lindungi umatnya dari serangan musuh. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memimpin Israel ke tempat jebakan itu? Patriarchs and Prophets halaman 315 paragraf 3 berkata, mujizat-mujizat besar yang terjadi di Mesir dan Laut Merah dirancang untuk membangun iman kepadanya
sebagai penolong Israel yang maha kuasa, tak terlihat satu-satunya Allah yang benar. Jadi, tujuan Tuhan menyuruh mereka untuk berkemah di tepi Laut Merah dan akhirnya terjebak adalah agar mereka membangun iman kepada satu-satunya Allah yang benar. Sebab dialah penolong kita yang maha kuasa. Nah, siapakah dia? The Review and Herald tanggal 12 September tahun 1899, artikel A paragraf 7 menjawab. Kristus dalam doanya kepada Bapanya menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Namun jangan lupa bahwa Allah Bapa telah mengurapi Yesus agar menjadi setara dengan Bapa, sehingga kehadiran Yesus sama dengan kehadiran Bapa, dan firman-Nya Yesus sama dengan firman-Nya Bapa. Itu sebabnya Allah Bapa mewujudkan pertolongannya hanya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapa utus anaknya untuk berjalan di depan Musa dan bangsa Israel. Melalui anaknya, Allah Bapa pelihara umat-umatnya. Karenanya Alkitab berkata dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Sekarang kondisinya adalah tiang awan dan tiang api sudah tidak ada. Lalu, bagaimana Yesus pimpin kita sekarang? Review and Herald tanggal 3 Juni tahun 1880 paragraf 13 berkata, mereka yang mencari melalui mempelajari firman Allah dengan sungguh-sungguh dan doa yang sungguh-sungguh akan pimpinan rohnya akan dituntun olehnya. Tiang awan akan menuntun mereka pada siang hari, tiang api pada malam hari, dan dengan rasa kehadiran Allah yang kekal, tidak mungkin untuk mengabaikan hukumnya yang kudus. Yang pimpin kita oleh kehadiran rohnya adalah Yesus. Kita perlu belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan tekun untuk pimpinan rohnya Yesus. Rohnya Yesus itulah wujud tiang awan dan tiang api bagi kita sekarang ini. Bahkan dia hadir dalam hati kita secara pribadi. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan kami pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah yang berada dalam tiang awan dan tiang api, yang memimpin bangsa Israel di padang belantara. Demikian juga sekarang dalam kehidupan kami, yaitu oleh kehadiran rohnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar tiang awan dan tiang api hadir dalam hati kami, oleh kehadiran rohnya Yesus, dan menuntun kami hari demi hari, hingga tiba di negeri perjanjian nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.